Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, welcome back to English Literature class. Today we will study about the next material, chapter 4, that is proverb and riddle. And for today we will discuss about proverb in English. What do you know about proverb? Have you ever listened about what proverb is? Okay, the first one we will discuss about the definition of proverb. So, proverb is a collection of wise saying in a certain culture that offer advice about how to live your life. Jadi untuk proverb ini merupakan collection atau sekumpulan dari wise saying, kata-kata yang bijak in a certain culture that offer advice, yang mana dia itu biasanya terdiri dari atau menyediakan advice, saran about how to live your life, tentang bagaimana untuk hidup atau bagaimana bertahan dalam kehidupan atau bagaimana hidup dalam kehidupan. It's good to know the really common English proverb because you heard them come up in conversation all the time. Sometimes people say the entire proverbs to give advice to a friend. Jadi sebenarnya untuk kita proverb dalam bahasa Inggris ini perlu kita pelajari karena ini seringkali kita dengar ya, dan biasanya proverb ini digunakan untuk memberikan saran kepada temannya. Learning proverbs can also help you to understand the way people in English-speaking culture thinks about the words. Jadi mempelajari proverbs ini kita juga bisa tahu ya bagaimana orang yang menggunakan bahasa Inggris atau dengan budaya berbicara bahasa Inggris ini berpikir atau beranggapan mengenai dunia. Proverbs can also give you good example of sentences of which you can memorize and use as models in building your own sentences. Jadi saat kita mempelajari proverbs ini, kita juga akan mendapat masukan atau kita bisa mendapat pandangan atau contoh yang baik dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa kita ingat, yang mana nanti bisa kita gunakan untuk membuat atau membangun sentensi sendiri atau kalimat proverbs sendiri. The proverbs use figurative language and we have to analyze what is literal meaning in proverbs. Ya, jadi untuk proverb sendiri bahasa yang digunakan kalau dalam bahasa Indonesia namanya bahasa konotasi atau kayak tidak langsung seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin mengerti atau memahami arti makna dari proverb tersebut, kita harus menganalisis apa arti sebenarnya di balik kata-kata dalam proverb tersebut. Nah, itu tadi definition about proverbs yang pada intinya bisa kita simpulkan kalau proverbs itu adalah sekumpulan dari kata-kata bijaksana atau kata-kata mutiara yang mana dia bertujuan untuk biasanya memberi advice atau saran kepada seseorang atau motivasi kepada seseorang, yang mana bahasa yang digunakan tentunya menggunakan figurative language, yang mana kalau kita ingin mengerti, memahami maknanya, kita harus melakukan analisa atau menganalisis proverbs tersebut. Next, what the purpose of proverb? So, we are going to discuss about social function of proverb. The first one is to educate, enlighten, and persuade people on what might happen if they do something. Nah, untuk yang pertama, saat kita memberikan proverbs kepada seseorang, maka tujuannya adalah untuk mendidik, untuk memberikan pencerahan ya, atau juga untuk membujuk seseorang untuk agar mereka tahu ya apa yang akan terjadi apabila mereka melakukan sesuatu apa ya, sesuatu yang diberikan saran tersebut atau yang ada pada proverb tersebut. And the second one, to advise and help people in difficult situation, untuk memberikan saran dan juga untuk membantu seseorang saat mereka dalam situasi yang difficult, yang sulit atau dalam kondisi yang sulit. And the last one is to mock or criticize someone, yang artinya adalah untuk mengolok-olok atau untuk mengkritisi seseorang ya. Biasanya kalau yang sifatnya mengolok-olok atau mengkritisi seseorang ini biasanya untuk membalas orang yang kurang baik, seperti itu ya. Next, what are kinds of proverbs? So there are kinds of proverbs. The first one is aphorism, the second is parable, the third is pameo, and the fourth is idiom. And we will discuss about the kinds of proverbs. Kinds of proverb. The first one is aphorism. In Indonesian, aphorism known as pepatah ya. So, aphorism is proverbs that offer advice. For example, is time is money. The second one is parable. Parable in Indonesian means perumpamaan.
So, the parable has moral lesson and parable. Biasanya kalau parable ini mempunyai moral lesson atau pembelajaran moral dan juga parable atau perumpamaan. For example, an eager wolf is settled to no sport. The third one is pameo atau bisa disebut dengan slogan ya. So, the pameo gives spirit or motivation. Jadi kalau slogan atau pameo ini memberikan spirit, semangat dan juga motivasi. Sebagai contoh, for example, learn more, gain more. And the last one is idiom. It has group or word with a different meaning from the meaning of all the individual words. Jadi dalam satu idiom itu terdiri dari beberapa words atau beberapa kata. Nah, satu idiom atau satu sentences of idiom itu kan terdiri dari beberapa kata. Nah, makna atau arti dari satu idiom itu berbeda dengan makna dari tiap-tiap kata ya. Jadi makna dari keseluruhan kata itu berbeda kalau kita mengartikan satu-satu. For example, get into hot water. Nah, arti dari get into hot water ini kan masuklah ke dalam air yang panas. Maka artinya tidak meminta kita untuk masuk ke dalam air yang panas ya. Di sini artinya adalah agar kita bisa mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang bisa membuat kita lebih bangkit lagi. Seperti itu ya. Termasuk juga tadi yang time is money, waktu adalah uang, maka artinya tidak benar-benar waktu itu uang ya. Dan lain sebagainya ya. Seperti itu bisa kita lanjutkan ya. Proverb might come in. Jadi proverb ini bisa berupa warning. For example, don't count your chickens before they are hatched. The second one, advice. Never judge the book by its cover. Morals. For example, look before you leap. Nah, ini jadi ada beberapa proverb yang bisa atau sering kali kita temui ya. Yang pertama bisa berupa warning, yang kedua bisa berupa advice, dan yang ketiga bisa berupa morals. Next, the grammatical structure. The first one is imperative negative ya. Jadi yang pertama ini berupa imperatif tapi negatif. Nah, sebagai contoh, don't flog a dead horse. Nah, di sini yang merupakan imperatif negatif adalah don't, artinya jangan. Dalam kalimat ini artinya jangan memecuti kuda yang mati. Nah, ini maksudnya bukan berarti kita tidak boleh memecuti kuda yang mati, akan tapi meaningnya jangan melakukan hal yang sia-sia, seperti itu. The second one is imperative positif. Kalau tadi yang imperatif negatif dengan don't yang artinya larangan ya. Maka yang kedua ini biasanya perintah. For example, look before you leap. Yang artinya, arti in Indonesian, the translation is lihatlah sebelum melompat. Maka makna dari lihatlah sebelum melompat ini adalah kalau kita mau melakukan sesuatu, maka kita harus menganalisa terlebih dahulu. Kita harus mempelajari terlebih dahulu agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang akan atau ingin kita lakukan. Selanjutnya, parallel phrases. Jadi untuk parallel phrases ini terdiri dari dua frase yang paralel atau yang sama. Dalam hal ini yang paralel adalah garbage. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk adalah sampah yang keluar. Maka makna dari ini adalah kalau ada sesuatu hal yang masuk, maka harus keluarnya dengan hal yang sama. Atau bisa juga saat kita membeli sesuatu barang baru, nah ya barang baru, maka kalau bisa sebisa mungkin barang lama yang tidak terpakai itu disingkirkan sehingga tidak memenuhi tempat. Nah, seperti itu. Jadi masuk dari garbage in, garbage out bisa diartikan seperti itu. Kita bisa memaknai dengan beberapa makna ya. Yang terakhir ada deklaratif. For example, birds of a feather flock together, yang artinya adalah sekumpulan burung yang berbulu berkumpul bersama. Nah, ini merupakan kalimat deklarasi yang langsung ya, yang mana makna dari kalimat ini adalah sekumpulan yang dimaksud adalah sekumpulan orang. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya perkelompokan orang-orang yang suka bahasa Inggris, maka akan berkumpul dengan orang yang suka bahasa Inggris. Misalnya kamu suka dengan matematika, maka kamu akan senang berkumpul dengan orang yang senang matematika. Kamu misalnya senang holiday, healing, atau senang bertravel, maka kamu juga akan senang berkumpul dengan orang-orang yang suka dengan travel juga. Nah, untuk meaning of proverbs atau makna dari proverbs itu tidak harus sama persis antara satu orang dengan orang lain. Yang artinya kita bisa memaknai suatu proverbs asalkan tidak keluar dari konteksnya. Yang saya maksud adalah seperti misalnya tadi, don't judge a book by its cover. Jangan menghujat atau mengejudge buku dari covernya. Nah,
Nah, proverb tersebut bisa kita maknai dengan beberapa makna ya. Sebagai contoh misalnya, kita nggak boleh nilai orang dari luarnya aja. Nah, bisa juga kita saat kita ingin menilai seseorang atau mengerti nilai dari seseorang, maka kita tidak bisa melihat hanya dengan apa yang kita lihat saja, atau hanya apa yang dengan kita dengar saja. Seperti itu ya. Did you got the point? Let's see the example of proverbs. Ini ada beberapa contoh proverb dan juga maknanya yang bisa kalian pelajari sendiri ya. Ada bahasa Inggrisnya dan juga ada maknanya, tapi itu tidak ada translationnya ya. Let's we continue to the next. Okay, you have got the point. So you are ready to practice about proverbs. Practical exercise. Nah, ini tugas kalian ya. Tugas kalian ini ada 5 proverbs. Ada 5 proverbs, silahkan kalian tulis di buku kalian. Kemudian setelah itu kalian cari maknanya. Nah, makna, bukan terjemahan ya. Maka tugas kalian adalah mencari makna dari setiap proverb tersebut. Nah, makna ini antara satu dengan yang lain nanti mungkin akan berbeda. Jadi antara mungkin siswa A dengan siswa B akan memaknai dengan makna yang berbeda. Silahkan, boleh saja ya. Silahkan dikerjakan, nanti kalau sudah bisa dikumpulkan. Okay, I think that's all explanation today about proverbs. See you the next meeting. Thank you very much. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.